Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ade Arhandi Dingrat. Di sini saya akan menjelaskan kode saya dari mission SQL Server yang pertama. Oke, jadi yang pertama ada menulis SQL untuk mengquery mahasiswa yang nomor jurusannya tidak sesuai dengan D045 atau D008. Lalu huruf kedua nama mahasiswa tersebut adalah GI dengan nomor mahasiswa dan nama mahasiswa. Ya, jadi kita pertama select nomor mahasiswanya yaitu student number, lalu nama mahasiswanya yaitu student name dari tabel student. Nah, di mana departemen numbernya itu bukan D045 atau D008, lalu menggunakan not in. Lalu student name-nya itu yaitu GI, ada mengandung kata GI. Nah, itu jadi huruf keduanya adalah GI, begitu. Lalu ditampilkan dalam urutan menurun berdasarkan nomor mahasiswa. Jadi order by student number secara descending. Kita coba jalankan. Oke, hasilnya sama dengan yang ada di soal ya. Oke, lalu kita kedua ada menulis query untuk menambah jumlah mahasiswa pada jurusan humaniora dan ilmu sosial sebanyak 30 mahasiswa. Oke, jadi kita tinggal select departemen name-nya karena diminta untuk ada nama jurusan, lalu kapasitasnya itu ditambah 30 karena ada untuk menambah jumlah mahasiswa sebanyak 30. Jadi tinggal select capacity plus 30 begitu. Dari tabel departemen di mana kategorinya itu di humaniora dan ilmu sosial. Jadi where kategori humaniora dan ilmu sosial. Lalu diurutkan berdasarkan nama departemen secara menurun. Jadi order by department name secara descending gitu. Setelah dijalankan, ini hasilnya agak berbeda dengan yang di soal ya. Eh, Kemungkinan yang di soal ini masih acak. Nah, lalu untuk nomor 3 itu menulis query untuk menampilkan informasi dosen yang gaji bulanannya melebihi 7 juta won dalam format seperti di contoh ini. Oke, jadi kita pertama select professor number, yaitu nomor dosen, lalu select professor name atau nama dosen, dan kita select saja literal ini, eh, ya ini gaji bulanan melebihi 7 juta won. Nah, itu dari tabel profesor. Nah, kan itu yang melebihi 7 juta won, nah berarti where salarinya lebih dari 7 juta gitu. Karena yang salary ini di kolom ini itu merupakan tahunan, maka kita bagi 12 terlebih dahulu. Kalau ingin mencari gaji bulanannya. Gitu. Lalu diurutkan dalam menurun berdasarkan nomor dosen. Jadi order by professor number secara descending. Kita coba run. Hasilnya sama dengan yang ada di soal. Ya. Lalu untuk selanjutnya menulis query untuk menampilkan informasi mata kuliah dengan 2 SKS di antara mata kuliah prasyarat dalam bentuk output ini. Jadi kita select saja di concat, yaitu ini SKS mata kuliah, lalu nama kelasnya yaitu ini. Select nama kelasnya, di concat lagi adalah lalu mata kuliah dengan 2 SKS. Nah, jadi select kelas grade gitu. Lalu dialiaskan kredit mata kuliah dari tabel kelas. Nah, di mana dia itu ada mata kuliah prasyarat. Berarti ada pre-attending class now-nya is not null. Nah, lalu dengan 2 SKS maka class grade-nya sama dengan 2. Gitu. Setelah di run, ya hasilnya sama dengan yang ada di soal. Lalu untuk nomor 5 itu menulis query untuk mengambil nomor dan nama mahasiswa. Jadi kita select student number dan student name ya dari tabel student. Nah, lalu yang mahasiswa aktif. Nah, jadi absence-nya itu sama dengan no n, n atau no ya. Iya.
Nah, jadi kan berarti dia tidak absen kan, berarti dia aktif. Nah, lalu perempuan, mahasiswa perempuan. Jadi nomor mahasiswanya dimulai dengan W. Nah, berarti student number-nya itu awalnya W kan. Berarti kita pakai fungsi substring. Nah, jadi ini satu itu yang starnya, indeksnya, starnya. Lalu yang ini itu panjangnya berapa. Nah, karena kita cuma butuh satu karakter saja, jadi satu. Jadi itu sama dengan W. Nah, lalu yang tidak memiliki dosen pembimbing. Nah, jadi coach profesornya itu is null. Nah, kita running, ya hasilnya sama dengan yang di soal. Lalu untuk nomor 6, menulis query nama mata kuliah. Nah, berarti select class name dari tabel kelas. Nah, yang berhubungan dengan bisnis atau yang mengandung kata manajemen. Nah, berarti where class name-nya itu like management. Terus dibungkus dengan wildcard. Gitu. Nah, dengan waktu kelas kurang dari 5 jam. Berarti kelas time kurang dari 5 dan tipe mata kuliah pilihan. Nah, jadi kelas type-nya itu sama dengan mata kuliah pilihan. Lalu di antara mata kuliah yang tidak ada nilainya, berarti kelas grade-nya itu nol. Lalu diurutkan menaik berdasarkan nama mata kuliah. Berarti order by class name secara ascending. Nah, setelah di run ini hasilnya berbeda dari soal ya. Karena kalau dilihat, nah ini, nih, kita lihat, nah ini untuk semuanya itu. Nah, yang nol itu cuma satu itu, yang IT dan sistem informasi manajemen. Nah, di soal ada administrasi manajemen internasional. Nah, ini. Nah, tapi dia kelas grade-nya itu tidak nol. Makanya dia tidak masuk query ya di sini. Nah, jadi kemungkinan ini kesalahan di sininya saya juga kurang tahu. Nah, mungkin lanjut saja ya. Di nomor 7 akan menulis query untuk mahasiswa cuti yang mempunyai pembimbing. Nah, lalu nomor mahasiswa dan nama mahasiswa. Berarti kita select student number dan student name dari tabel student. Nah, karena mahasiswa yang cuti, berarti absensinya itu Y berarti. Karena dia cuti kan. Lalu yang mempunyai pembimbing, berarti coach register number-nya is not null. Lalu yang selain nama belakang Kim, berarti student name itu not like Kim. Jadi tidak namanya bukan Kim yang nama belakangnya. Lalu diurutkan menurun berdasarkan nama mahasiswa. Jadi order by student number secara descending. Nah, untuk hasilnya ini eh, berbeda pengurutan saja ya. Eh, nah, ini ada keterangannya. Jadi menggunakan standar bahasa Korea. Jadi hasilnya memang akan berbeda. Karena ini kan hasil translasi dari Korea ya. Jadi kayak berbeda di sininya. Begitu. Lalu untuk nomor 8, menulis query nomor dosen pembimbing. Nah, jadi kita select profesor number, lalu duplikat harus dihilangkan. Nah, berarti kita select distinct ya. Nah, lalu di departemen D045. Berarti where departemen numbernya D045. Dan yang nilai nol tidak boleh disertakan. Berarti profesor numbernya is not null. Lalu kriteria pengurutan ditampilkan dalam urutan naik berdasarkan nomor dosen pembimbing. Jadi order by profesor number secara ascending. Oke, kita coba running. Nah, untuk hasilnya berbeda dengan yang di soal ya. Nah, karena kalau kita lihat di sini di select all, nah dia itu ya kalau yang di departemen number 45 itu ya memang ada 5 orang gitu. Tapi di soal cuma ada 4. Ya mungkin ya saya juga kurang tahu ya. Mungkin ya gitu deh. Oke, mungkin segitu saja dari yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.